Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nasa la yashkurillah. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Nikmat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bermuwajahah, dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di tempat masjid kita yang kita cintai, di Masjid Jami Al-Muttaqin, yang insyaallah mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh, dan juga dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar, karena kita melangkah di tempat yang mulia ini dalam rangka acara yang mulia ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada manusia yang agung, yang insyaallah nanti akan kita mendapat syafaat di yaumil akhirat nanti, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DKM Masjid Jami Al-Muttaqin periode 2017 sampai 2020, yaitu guru kita Bapak Ustadz Nur Ali. Yang kami hormati Ketua RW 01 Kelurahan Manggarai Selatan Tebet, yaitu orang tua kita Bapak Dr. Andes Ujang AS. Yang kami hormati penasehat Masjid Jami Al-Muttaqin sekaligus penasehat RW 01, yaitu orang tua kita Bapak Haji Sarifuddin Firdaus SE. Yang kami hormati para masyarakat, wabil khusus Ketua Panitia Pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muttaqin periode 2021 sampai 2024, yaitu Bapak Haji Insinyur Haryoto. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan juga ucapan terima kasih juga kepada segenap panitia yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga para tokoh masyarakat baik RT maupun RW maupun tokoh masyarakat agama, para asatidz, yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini turun rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap masjid kita senantiasa bisa mensiarkan Islam di lingkungan Masjid Jami Al-Muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan rencana panitia bahwa pada malam hari ini, tepat pada tanggal 6 November 2021 Sabtu malam Minggu,
kita akan mengadakan pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin untuk periode 2021 sampai 2024 yang insya Allah nanti pada malam hari ini akan dilaksanakan. Sebelum acara kita mulai pada malam hari ini, kita buka dengan umul kitab yaitu suratul Fatihah, yang dimana Fatihah ini kita khususkan, kita niatkan untuk orang yang mewakafkan tanah menjadi masjid. Kita kirimkan Fatihah untuk orang yang telah memakmurkan masjid, yang menjadi ketua sebelum menjadi masjid musolah sampai menjadi masjid yang sudah berperangkat rahmatullah. Ketuanya, anggotanya, pengurus dan jamaah yang menginfakkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan raudhah meriadil jannah. Allah ampuni segala kesalahannya, Allah berikan tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin dengan Fatihah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, kepada tetangga kita, kepada jamaah kita yang insya Allah pada saat ini mungkin kurang sehat atau lagi sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Insya Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesabarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan Fatihah mudah-mudahan musibah yang kita sudah ketahui semuanya, yaitu COVID-19 yang memang merupakan sekarang lagi memang musibah corona, mudah-mudahan dengan Fatihah Allah angkat musibah tersebut dan Allah berikan kesabaran. Dan yang telah berpulang ke rahmatullah karena corona, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah dari jannah. Dan senantiasa insyaallah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dan juga Fatihah khususnya untuk guru kita Ustaz Nur Ali, senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa ansari sumaila ruhi muhajirillah Ahmad ibn Isa wa sayyidina al-faqihil muqaddam Muhammad ibn Alim Ba'lawi wa usulihim wa furuhim wa zawil huquqi alaihim ajma'in. Anallahu yaghfiru lahum wa rahamuhum wa ya'fu anhum. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Untuk mempersingkat waktu untuk acara yang kedua, kita berharap menunggu Bapak Lurah kita yaitu Bapak Muhammad Siddiq. Namun mungkin beliau masih ada acara di RW lain, di tempat lain. Maka pada malam hari ini kami mohon keikhlasannya Bapak Ketua RW 01 yaitu Bapak Dr. Andas Ujang AS untuk memberikan sambutan selaku tokoh masyarakat, selaku pimpinan di wilayah RW 01 khususnya di Masjid Jami Al-Muttaqin. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ketua RW 01 Bapak Dr. Andas Ujang AS untuk memberikan sambutan, yaitu dalam rangka pemilihan DKM Masjid Jami Al-Muttaqin periode 2021-2024. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Muttaqin sekaligus menyaksikan pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muttaqin yang kita cintai ini.
Alhamdulillah untuk penjaringan bakal calon DKM Masjid Al-Mutakin kita sudah buka dari tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 29 Oktober jam 8, tapi yang hadir, yang daftar hanya satu calon, yaitu Ustadz Nur Ali. Alhamdulillah juga kita doakan bakal calonnya sudah ada. Bapak Ustadz Nur Ali ini sudah hadir di sini. Mungkin kita nanti sama-sama mengaklamasikan dan terpilihnya bakal calon Ustadz Nur Ali ini. Bapak-bapak yang kami hormati, memang Masjid Al-Mutakin adalah bukan masjidnya RW 01, tapi masjidnya jamaah yang hadir, yang mensiarkan dan taklimnya di Masjid Jami Al-Mutakin. Kebetulan Masjid Al-Mutakin ini berada di RW 01, berdekatan dengan RW 02, dan juga berdekatan dengan RW 03. Alhamdulillah kita lihat di sini ada perwakilan dari RW 02, RW 03 juga hadir. Memang pada awal-awalnya kita juga takut karena kita dari level 3 ke level 2, tapi sekarang sudah menjadi level 1. Tapi kita jangan lengah, tetap kita harus menjalani protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak, memakai masker dan saling berjauhan ya. Baik bapak-bapak, saya tidak berpandang kalam, mungkin karena tadi udah bisik-bisik sama Pak Ketua Panitia. Karena Bapak Lurah kita sedang ada acara di RW 08, ada acara hari ini pemilihan RW dan RT. Juga di RW 02 juga ada acara rapat, tadi udah bisik-bisik Pak Dodi, jangan lama-lama katanya. Hari ini mau ada rapat di 02, tapi alhamdulillah. Baik, kita berbicara kalam, kita billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Sambutan dari Ketua RW 01 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ujang AS yang insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan selaku warga dari RW 01 dan juga jamaah Masjid Jami Al-Mutakin, yaitu senantiasa menjaga prokes untuk kesehatan kita masing-masing yang insya Allah mudah-mudahan. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan LPJ dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutakin periode 2017 sampai dengan 2020 diperpanjang karena corona jadi 2021, yang diketuai oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Nur Ali untuk membacakan laporan dan sekaligus setelah laporan dibacakan menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua Panitia. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutakin periode 2017 sampai 2021 yaitu guru kita Bapak Ustadz Nur Ali untuk memberikan laporan selama aktivitas di Masjid Jami Al-Mutakin ini. Untuk itu kami persilahkan. Sini Ustaz. Dipoto Ustaz. Salah ya di sini. Sono enak. Enak sono aja. Oh ya udah sono aja. Bang itu enak. Hah? Tengah deh. Iya, ceramah. Pegel. Enak bisa dan bareng sudah. Ya, nanti suruh di sini. Oh ya udah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la sadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurin nas wa man lam yaskurillah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para astasis wabil khusus telah hadir di tengah-tengah kita Bapak RW 01 yang sudah tidak asing lagi namanya di wilayah RW 01, yang juga beliau sudah menjabat RW kalau nggak salah sudah 3 periode, yaitu Bapak Ujang, Bapak Dr. Andes Ujang, dan juga Bapak Penasehat dari Masjid Al-Muttaqin sekaligus Bapak Penasehat RW 01 yang sudah juga tidak kalah asingnya, yaitu orang tua kita sekaligus yang sering nasihatin saya, bahkan yang terakhir saya dinasihatin untuk cepat-cepat ngambil formulir pendaftaran, karena memang beliau tahu kalau saya orangnya bagaimana ya, jadi suka entar-entaran, menganggap enteng. Tapi alhamdulillah berkat nasihat beliau saya mengambil formulir tersebut, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin Firdaus, dan juga Bapak-bapak panitia pemilihan DKM Masjid Al-Muttaqin yang diketuai oleh orang tua kita, juga sudah tidak asing lagi tengah-tengah kita. Sekaligus beliau adalah bendahara dari Masjid Al-Muttaqin, yaitu Bapak Insinyur Haji Haryoto, dan juga Ketua Pemuda Goes nih yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Arif Amiruddin. Hadirin dan hadirin bapak-bapak yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini, pada malam yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul bersama di dalam rangka melaksanakan pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan juga beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin, sebelum saya menyampaikan yang lain-lain, ini ada salam dari Ketua DMI Kecamatan Tebet, yaitu Habib Abdullah Al-Atas. Tadi sore beliau menelpon saya, kirim salam terutama kepada Bapak Lurah, kepada Bapak RW, dan juga kepada Bapak Panitia di sini, bahwasanya beliau tidak bisa hadir karena ada undangan acara Maulid, yaitu pesantren Hafiz Quran. Maka sekali lagi saya sampaikan salam beliau hari ini kepada bapak-bapak sekalian. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia, saya akan melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas Masjid Al-Muttaqin. Cuma hari ini saya enggak bacakan dari awal karena kebanyakan kalau semua, jadi poin-poinnya aja, bahkan saldo terakhir. Kalau saya siarkan, saya laporkan dari awal mungkin jam 11 juga belum selesai karena 4 lembar. Jadi saldo penerimaan dan saldo awal kas Masjid Al-Muttaqin, saldo penerimaan yaitu 159.188.060 rupiah. Saldo awal kas Masjid Al-Muttaqin yaitu 25.107.000 rupiah.
Jadi total penerimaan kas Masjid Al-Muttaqin 184.295.060 rupiah. Saldo penerimaan dan saldo pengeluaran: saldo penerimaan 184.295.060 rupiah, saldo pengeluaran 150.949 rupiah 949.960 rupiah. Jadi saldo akhir kas Masjid Al-Muttaqin yaitu 33.345.095 rupiah. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia, sesudah saya melaporkan laporan pertanggungjawaban dari segi keuangan, maka saya juga perlu melaporkan adanya kegiatan-kegiatan Masjid Al-Muttaqin selama yang kami pimpin sejak 4 tahun yang lalu. Inilah yang sudah dapat kami laksanakan selama kepengurusan kami 4 tahun. Yang pertama, Masjid Al-Muttaqin kita tahu bahwasanya tempo dulu hanya satu lantai. Kemudian alhamdulillah berkat kerjasama kita, berkat bantuan dari masyarakat sekitarnya, alhamdulillah sekarang sudah jadi 2 lantai. Masing-masing kita saksikan begitu kekarnya dan megahnya Masjid Al-Muttaqin pada saat sekarang. Kemudian yang kedua, wakaf dari 1 lantai sekarang sudah menjadi 2 lantai. Kemudian yang ketiga yaitu majelis taklim untuk kaum bapak malam hari. Yang pertama malam Senin yang dipimpin oleh guru kita yaitu Ustadz Siddiq Yusuf dengan kajian tajwid dan tafsir. Untuk malam Rabu yang dipimpin oleh guru kita Haji Ustadz Subhan Fauzi. Yang juga yang terakhir yang ketiga yaitu malam Sabtu yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Lafi Fahrul APP. Ini semuanya alhamdulillah hampir 75% hadir pada saat-saat pengajian. Kemudian yang keempat majelis taklim kaum ibu. Kaum ibu hari Jumat siang yang dipimpin oleh guru kita Ustazah Hazah Munirah. Kemudian hari Sabtu pagi yang dipimpin oleh ibunda kita yaitu orang tua dari guru kita Ustadz Levi Pahlipi yaitu Ibu Hajjah Robiah yang kebenaran beliau tinggal di sebelah kita. Kemudian yang kelima majelis taklim TPA di sore hari yang dibimbing oleh 6 guru dan juga terdiri yang belajar siswa dan siswinya sebanyak 220 orang. Yang keenam dari segi kesenian, kita sudah punya tim hadroh Masjid Al-Muttaqin terdiri dari remaja-remaja yang beranggotakan 15 orang. Alhamdulillah pada saat saya jadi ketua umum kita belum punya tim hadroh. Dan juga yang ketujuh untuk hari-hari besar Islam yaitu santunan anak yatim dan duafa. Awal saya jadi ketua umum hanya 60 jiwa yang kami santuni. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mencapai 144 jiwa. Masing-masing mendapatkan uang 175.000 per jiwa. Dan juga ditambah dengan sembako seharga 90.000 rupiah per jiwanya. 8 kegiatan Ramadan seperti zakat fitrah. Tahun kemarin kami menyalurkan 800 jiwa, masing-masing mendapatkan beras 5 liter dan uang 75.000. Bahkan kami dapat mensubsidikan beras ke Musola Al-Makmur yaitu RW 02. Kebenaran pengurusnya ada yang paling gede di antara kita yaitu Bapak Doni
dari RW 02 Musola Al-Makmur. Itu kurang lebih hampir setiap tahun. Sejak saya jadi pengurus, dari 3 sampai 4 kuintal setiap tahunnya kita salurkan kepada Masjid Musola Al-Makmur RW 02. Dan juga pernah juga kami subsidikan ke Musola Al-Huda RW 03. Itu tidak rutin, cuma kita pernah memberikan kepada Musola Al-Huda. Kemudian yang 9, yang terakhir ialah Idul Kurban. Setiap tahun kami laksanakan, adapun yang kita salurkan mencapai 1000 jiwa, terdiri dari RW 01, RW 02 dan RW 03. Ini alhamdulillah semakin tahun semakin naik, semakin besar penyaluran dari penyaluran dari daging kurban ini. Kemudian yang terakhir dari saya, mohon kepada rekan-rekan, kepada bapak-bapak yang memang hari ini hadir, mari kita dukung, mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Muttaqin ini. Kiranya saya perlu dukungan bapak-bapak, apalagi kita sedang akan menghadapi peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kami perlu bantuan. Yang saya harapkan dari bapak-bapak sekalian, jangan karena ketua. Segala sesuatu ibadah yang kita akan laksanakan, jangan lihat sayanya. Apapun, ya. Jangan lihat sayanya, oh Ustaz Nurali orangnya hitam mah, aku males deh ngasih dia, atau gue males yang lain-lain. Jangan. Kita semata-mata datang ke masjid ibadah, tujuan kita karena Allah. Jangan lihat saya karena pemimpinnya saya, karena ketua umumnya saya, tidak. Saya tidak akan membalas, tidak dapat membalas kebaikan bapak-bapak. Yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami harapkan kepada kawan-kawan kita yang hari ini hadir, nanti seandainya ada suatu saat kita ada keperluan apapun, mari sama-sama kita makmurkan masjid kita. Tidak mungkin akan makmur masjid ini tanpa dukungan bapak-bapak, tanpa kerjasama bapak-bapak sekalian, para tetangga khususnya. Saya rasa hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang sudah hadir di Masjid Al-Muttaqin ini. Dari saya, afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsira. Kita sudah mendengarkan laporan LPJ dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin, yaitu guru kita Ustaz Nur Ali, yang kurang lebihnya demikian yang sudah diutarakan, dan mudah-mudahan beliau selama memimpin dari awal sampai pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh, dan segala sesuatu khilafnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan laporan pertanggungjawaban periode 2017 sampai 2020 yang sudah tadi diutarakan oleh Ketua DKM, yaitu berupa uang dan surat-surat yang lainnya. Dalam hal ini yang akan menerima LPJ tersebut yaitu Ketua Panitia DKM Masjid Jami Al-Muttaqin periode 2001 sampai 2004. Kami mohon untuk didokumentasikan. Penyerahan ini yang di amplop terdiri dari sertifikat masjid, stempel masjid, dan juga uang yang kita saldokan tadi yang sudah saya bacakan. Jadi dalam hal ini kami mohon diterima oleh Bendahara Masjid Al-Muttaqin, yaitu Astagfirullahaladzim, Ketua Panitia Pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin. Saya terima, saya berikan. Tahu satu tepuk tangan, foto aja. Takbir, selawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, terima kasih. Dengan diserahkannya LPJ laporan pertanggungjawaban yang tadi sudah diutarakan oleh mantan Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin, yaitu Bapak Ustaz Ali, kepada panitia, Ketua Panitia Pemilihan DKM, maka pada malam hari ini
kondisi atau situasi atau hal-hal yang berkenaan dengan masjid itu berada di tangan Ketua Panitia Pemilihan DKM 2024 dan 2001 sampai 2024, yaitu Bapak Haji Insinyur Haryoto. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutakin periode 2001 sampai dengan 2024, yaitu Bapak Haji Insinyur Haryoto, untuk memberikan sambutan sekaligus laporan hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan Ketua DKM masjid kita ini. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Dr. Andes Ujang AS, yang saya hormati penasehat Masjid Al-Mutakin sekaligus penasehat RW 01, berarti gajinya double lagi ya, Bapak Haji Saripudin. Yang saya hormati mantan DKM Masjid Al-Mutakin Bapak Ustadz Nurali, juga segenap pengurus Masjid Al-Mutakin yang tidak bisa sebutkan satu persatu, serta bapak-bapak sekalian yang juga tidak bisa sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita akhirnya dapat juga menyelenggarakan pemilihan Ketua DKM baru yang mungkin kemarin waktunya pas saat pandemi kita tidak jadi melaksanakan, juga mungkin ada ya beberapa gonjang-ganjing kapan akan dilaksanakan. Akhirnya hari ini kita dapat, alhamdulillah kita dapat laksanakan. Salam dan salawat kita sampaikan kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita sebagai pengikutnya dapat syafaat di akhir zaman nanti. Selanjutnya mungkin saya akan ceritakan sedikit mengenai pembentukan DKM. Memang kita bekerja Ketua Pemilihan DKM, memang kita kerja maraton, rapat sampai malam sampai jam 12. Akhirnya kita dapat merumuskan syarat-syarat dari calon DKM dan waktu pendaftaran dari calon yang akan dari calon DKM yang akan mendaftarkan diri gitu ya. Juga syarat-syarat pemilih juga kita dapat tulis berupa aturan, dan alhamdulillah ditempel di dinding pada saat tanggal 17 ya. Dan tanggal 17 Oktober itu juga kita membuka formulir pendaftaran calon DKM dan ditutup tanggal 29 Oktober sampai dengan jam 8 malam. Dari yang daftar dan mengambil formulir, ya saya amat sayangkan hanya 1 orang, tapi alhamdulillah masih ada calon. Mungkin karena apa ya, kalau RT banyak ya Pak Ujang ya yang daftar ya, karena mungkin dapat honor. Tapi DKM tuh ya dari awal saya ikut pengurusan mungkin 3 periode yang lalu, artinya udah 1 periode itu 3 tahun, mungkin 9 tahun yang lalu memang nggak ada tuh saya sebagai bendahara tidak pernah mengeluarkan
honor atau gaji buat DKM, gitu ya. Ya mungkin itu ya yang menjadi orang tidak mau jadi ketua DKM, tapi ya saya salut karena selama saya 9 tahun jadi pengurusan bendahara tuh ya maaf ya bener aja disalahin apalagi salah gitu. Padahal kita sudah berusaha transparan, kalau ada apa-apa bisa ditanyakan kapan saja gitu itu. Ya karena ya salut lah buat angkat topi buat yang daftar buat calon DKM saat ini. Untuk selanjutnya mungkin saya dapat pesan dari guru-guru dan ustadz bahwa ya di dalam masjid ya saya harapkan tidak ya, berisik, tidak boleh gaduh, tidak boleh bertepuk tangan. Itulah pesan-pesan yang akan saya sampaikan, yang perlu disampaikan saat ini kepada jamaah. Rasanya saya angkat topi buat yang mencalonkan diri sebagai DKM ya karena tadi nggak dapat honor tapi maju terus, tidak dapat pensiun. Ya mungkin dari saya cukup sekian laporannya. Kegiatan dari panitia pemilihan DKM. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran hingga sampai selesai nanti. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ketua Panitia DKM, pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin periode 2021 sampai 2024, yaitu Bapak Haji Insinyur Haryoto, yang telah mengutarakan bahwa beliau diangkat sebagai Ketua Panitia itu berdasarkan usulan dari Ketua RW 01 Bapak Dr. Andes Ujang AS dan juga Bapak Haji Sarifuddin. Maka dengan usulan tersebut maka mantan dalam hal ini Ketua DKM yang lama yaitu Bapak Ustadz Nur Ali menyetujui dan langsung pada pemilihan Ketua DKM tahun ini yaitu Bapak Haji Insinyur Haryoto. Yang memang kita sudah ketahui semuanya bahwa kita tim panitia memang bekerja semaksimal mungkin menawarkan kepada para jamaah khususnya yang berada di lingkungan untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua DKM dengan memberikan dengan mempersiapkan formulir yang sudah kita buat guna kita dapat mengikuti, yaitu dalam rangka fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang tadi guru kita sudah sebutkan bahwa kita bekerja, kita beribadah di masjid ini itu karena Allah semata, tulus ikhlas karena Allah semata, bukan karena ketua atau karena pengurus atau karena ketua RW. Dan semuanya kembali buat diri kita masing-masing. Jadi guru kita mengajak kita selama hidup di dunia, apalagi di masjid kita yang tercinta ini, untuk dijadikan ladang pahala kita di akhirat nanti. Sangat disayangkan kalau kita para tetangga jamaah, apalagi nanti kalau di dalamnya dimintai untuk jadi pengurus tapi tidak aktif, itu sangat disayangkan. Bukan kerjanya, tapi pahala makanan yang ada di masjid itu tidak kita santap atau kita tidak rasakan. Itu sangat, mohon maaf ya, sangat kesian. Nanti di akhirat kita nggak punya bekal apa-apa, nyumbang duit kagak, pikiran kagak, ini kagak. Jadi kita yang kita bisa harus kita sumbangkan untuk kemaslahatan Masjid Jami Al-Muttaqin, dan semuanya kembali buat diri kita masing-masing, bukan buat ketua RW atau ketua masjid. Para jamaah, karena memang dalam mekanisme atau dalam perjalanan panitia sudah menyerahkan, menginformasikan bagi yang akan mengikuti pencalonan ketua selama beberapa minggu, ternyata memang
hanya satu orang saja yang mengambil formulir, yaitu guru kita, yaitu Bapak Ustadz Nur Ali. Dan memang sesuai rapat kita, kalau tidak ada yang mengambil formulir atau mengisi formulir dan menyerahkan ke panitia, maka tidak dinyatakan sebagai calon menjadi ketua. Ya, pada tahun ini dirasakan hanya Ustadz Nur Ali aja, Bapak Ustadz Nur Ali aja yang mengambil dan memulangkan formulir pencalonan jadi ketua Masjid DKM Masjid Jami Al-Mutakin periode 2021 sampai 2024. Dengan beliau sendiri saja yang mencalonkan, maka keputusan sesuai rapat kita pada rapat panitia bahwa hanya satu orang saja, yaitu guru kita yang mencalonkan. Maka yang mau bilang aklamasi Pak Boy aja sebagai jangan kan itu sebagai ketua penjaring orang. ya. Untuk lebih mengetahui bahwa dalam hal nanti untuk mekanisme yang lebih lengkap lagi, kalau seandainya memang tidak ada ketua panitia, dalam hal ini kita punya tim panitia, yaitu Bapak Boy selaku benar namanya Pak Boy, maaf Pak Boy, saya namanya Pak Boy doang tahunya. Selaku yang mengatakanlah menyaring ya Pak Haji ya, mencari untuk ketua DKM yang baru yang tadi saya sebutkan hanya Ustadz Nur Ali. Maka kami mohon kepada Bapak Boy untuk untuk mengutarakan dalam hal ini ya, karena nggak ada calon lagi. Silakan Pak Boy, mekanisme sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin karena sudah cukup malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk menghadiri pemilihan ketua DKM Masjid Al-Mutakin pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para pengikutnya yang istiqomah menjalankan nilai-nilai Islam hingga akhir hayatnya nanti. Bapak-bapak, para sesepuh, ustadz, ketua panitia, Pak RW, penasehat, supaya lebih cepat. Jadi saya kebetulan ditunjuk sebagai seksi pemungutan suara. Jadi awalnya kalau misalnya calon itu ada lebih dari dua, maka kita akan melakukan pemungutan suara. Nah, selama periode masa pendaftaran 17 Oktober sampai 29 Oktober pukul 8 malam, itu hanya satu yang mengambil formulir dan mengembalikannya, yaitu Ustadz Nur Ali. Oleh karena itu mekanisme yang awalnya kita sudah siapkan untuk pemungutan suara kita ubah. Karena hanya aja satu calon, maka pemilihan ketua DKM pada malam hari ini akan ditentukan melalui mekanisme aklamasi. Aklamasi artinya memang satu calon itulah yang kita sepakati untuk menjadi ketua DKM Masjid periode 2021-2024. Untuk itu pada malam hari ini saya meminta menyampaikan dan meminta persetujuan dari seluruh peserta bahwa karena pemungutan suara tidak jadi dan kita sepakat untuk melakukan aklamasi, apakah Ustadz Nur Ali
kita sepakati, kita setujui untuk menjadi ketua DKM Masjid Al-Mutakin periode 2021-2024. Setuju? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak semua. Proses pemilihan sudah kita lewati dan kita sepakati Ustadz Nur Ali menjadi ketua DKM Masjid Al-Mutakin periode 2021-2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, nanti selanjutnya saya pelantikan yang akan dipandu langsung oleh ketua panitia kepada, ya, silakan. Terima kasih Bapak-bapak semua atas supportnya. Iya. Ini maksudnya saya menutup untuk sesi saya. Nanti saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan sesi berikutnya, yaitu pelantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Boy dan juga tadi langsung aja, Ustadz ya. Kami mohon untuk Pak Ustadz Nur Ali untuk berdiri, mau dilantik nih. Sama Pak RW, sama Ketua DKM. Ya, kita saksikan ya, insya Allah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Yang lantik RW yang lantik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini, malam ini, tanggal 6 November 2021, kita sama-sama telah menyaksikan Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutakin, Bapak Haji Ustadz Nur Ali, dengan resmi kita nyatakan sebagai Ketua DKM Masjid Al-Mutakin periode 2021 sampai dengan 2024. Demikian. Selamat. Oke. Foto bersama deh. Ya, foto dong, foto. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Kita sudah menyaksikan dan melihat dengan langsung dengan mata kepala kita sendiri bahwa sesuai keputusan bahwa pada malam hari ini diaklamasikan oleh Ketua RW 01 yaitu Bapak Dr. Andes Ujang AS, yang disaksikan oleh Ketua Panitia, didampingi oleh Ketua Panitia dan juga Bapak Haji Syarifuddin, bahwa guru kita yaitu Bapak Ustadz Nur Ali memimpin kembali menjadi Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutakin untuk periode 2021 sampai 2024. Untuk acara selanjutnya, walaupun kita sudah kenal dan sudah tahu apa yang dimaksud dengan ketua kita nanti, maka di sini kita membuat acara yaitu sambutan, perkenalan, dan juga penuturan program calon DKM. Maaf, ini calon tulisannya. Penuturan program DKM Masjid Jami Al-Mutakin 10 menit. Masih calon aja kapan jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya persingkat karena waktu sudah 9:30. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau bapak-bapak yang sudah menyetujui saya menjadi ketua Masjid Al-Muttaqin kembali. Adapun program-program kerja yang akan datang, yang akan saya laksanakan tidak banyak. Karena saya mengambil ayat dari Allah, wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janjimu. Sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya janji banyak-banyak, mutlak-mutlak saya berjanji, pengen ini, pengen itu. Seandainya saya tidak mengaplikasi, tidak dapat mengamalkannya atau mengaplikasinya, saya bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang tentunya keinginan daripada pengurus banyak sekali, terutama juga keinginan daripada teman-teman kita. Insya Allah, ya, dalam waktu yang akan kita laksanakan, yang akan kita rencanakan tadi, insya Allah kita akan laksanakan sama-sama. Adapun janji saya atau program saya tidak banyak, hanya 2. Yang pertama, insya Allah kami akan menyediakan papan mesan untuk orang meninggal. Karena selama ini tetangga kita, saudara kita meninggal dunia, kita kelabakan nyari papan di Jembatan Merah nggak ada, ya, di Tebet nggak ada, apalagi kalau memang meninggalnya malam hari. Karena berapa minggu yang lalu jam 2 kalau nggak salah, ya, kita musohibul musibah itu kebingungan nyari papan tengah malam. Walaupun paginya ada, tapi kita persiapkan dari tengah malam. Tetapi alhamdulillah itu ada bantuan dari Bang Sodri. Bang Sodri minta ke RW 02 Bapak Selamat. Maka dari itu, seandainya memang Masjid Al-Muttaqin menyediakan papan untuk tetangga-tetangga kita dari RW 1, RW 203 meninggal, insya Allah kita akan mengadakan papan untuk meninggal, yaitu untuk mesan. Adapun nanti mekanismenya nanti kita sama-sama sepakati, entah berapa harganya ataupun yang lain-lainnya. Kemudian program yang kedua sesuai dengan cita-cita guru kita, yaitu kemarin saja apabila bapak-bapak kemarin hadir majelis taklim yang dipimpin oleh Dr. Fahrul Apipi, beliau menyarankan, bahkan beliau punya cita-cita sejak dulu. Ya, beliau cita-cita sejak dulu, katanya kami atau saya akan menegakkan nahi munkar, bermitra dengan RW 01 dan RT setempat. Itu usulan daripada guru kita atau cita-cita daripada guru kita. Insya Allah akan kita wujudkan. Karena di kampung kita juga kayaknya banyak sekali kemunkaran. Insya Allah nanti kita akan bermitra atau bekerja sama dengan Bapak RW kita. Alhamdulillah, ya, Bapak RW kita hari ini hadir. Bahkan beliau juga mendukung atas pencalonan ketua DKM saya. Saya rasa hanya ini sekedar yang dapat saya niatkan. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya seandainya banyak program-program yang saya janjikan, ternyata saya tidak bisa mengaplikasikannya. Nanti saya dituntut Allah Subhanahu wa taala sesuai ayat yang saya baca tadi, wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Itu yang saya khawatirkan, yang saya takutkan. Saya berjanji ini, pengen itu, ternyata saya enggak bisa menjadi suatu kenyataan. Ya, kalau bapak-bapak tidak bisa menuntut, tidak bisa membalas, tapi Allah yang Maha mengetahui daripada janji-janji saya. Maka saya berjanji insya Allah kalau teman-teman semua mendukung, ya, teman semua bahkan tetangga-tetangga mendukung apa saja yang menjadi kebaikan untuk kita, mari sama-sama kita laksanakan. Hanya sekedar inilah yang bisa saya sampaikan. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Itu sambutan dari Ketua
DKM Masjid Jami Al-Muttaqin. Kaget gua. Gua kira tema. Allah Rabbi, Allah sholli ala Muhammad. Ya, terima kasih pada ketua DKM kita yang baru. Wajah yang udah kita kenal semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita dukung apa yang menjadi program ketua DKM yang baru. Untuk acara selanjutnya kami mohon Bapak Arif untuk menyampaikan atau apa ya. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sallam kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil qat farj bil quruf wa tufdaw bil awais wa tasqal gamam karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli min amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini, di Masjid Al-Muttaqin. Semoga kedatangan kita membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya diberi tugas sebagai moderator, di mana pada sesi ini akan dilakukan diminta masukan dan saran daripada jamaah semua untuk kebaikan dan kemajuan Masjid Al-Muttaqin. Oleh karena itu saya sebagai moderator, saya menyiapkan waktu 10 menit bagi jamaah yang ingin menyampaikan saran dan masukannya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM Ustadz Nur Ali yang membutuhkan dukungan semua jamaah Masjid Al-Muttaqin dapat tercapai. Untuk mempersingkat waktu 10 menit, saya minta bagi jamaah yang ingin menyampaikan saran dan masukannya, silakan. Nanti kalau ada yang perlu ditanggapi oleh Ketua Masjid DKM, mohon izin Pak Haji, nanti langsung ditanggapi. Waktu dan tempat saya persilakan bagi jamaah. Terima kasih. Dari sebelah kiri mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada? Oh, Haji Ipul. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang sopan mau kasih masukan sama saran. Apalagi ini Ustadz lagi nih. Tapi ini kedudukannya bukan sebagai Ustadz ya, sebagai Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih dengan Ustadz Nur Ali, dengan jajaran yang sebelumnya sudah mentakmirkan Masjid Al-Muttaqin yang sangat istimewa, yang kedepannya yang saya dengar dari Ustadz Nur Ali lagi zamannya kolaborasi. Saat ini katanya tadi Ustadz Nur Ali juga mau berkolaborasi dengan pihak RW untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau dari saya kolaborasi ini tidak sebatas pada amar ma'ruf nahi mungkar, semua, karena tadi juga Pak RW 01 menyampaikan bahwa Masjid Al-Muttaqin bukan milik RW 01, tapi kebetulan karena posisinya di RW 01, jadi apapun kegiatannya silahkan berkolaborasi terus, jangan sampai putus dari zakat fitrah, kemudian juga kurban, kemudian juga santunan. Jadi terus diupayakan kolaborasi ini agar terus menjadikan masjid ini suatu kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Jipul atas saran dan masukannya. Memang di zaman sekarang itu yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi dan sinergi. Kalau kita pernah dengar istilah tim, together achieve tomorrow, artinya tanpa ada kerjasama, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang positif, yang lebih besar. Jadi harapannya adalah dengan kepemimpinan Ustadz Nur Ali di tahun 2021 dan 2024 nanti, harapannya adalah semua jamaah, marilah kita bergerak untuk kemakmuran Masjid Al-Mutakin. Mungkin satu saran dan masukannya lagi, silakan Pak Dodi udah megang mic merah. Terima kasih kepada Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menjalankan kegiatan acara pemilihan ketua DKM ini secara aman, damai, dan kondusif ya, itu yang pertama. Kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Nur Ali dan saya ucapkan juga selamat Bapak sebagai ketua DKM yang terbaru periode 2021 sampai 2024. Singkat saja Pak Ustadz terutama dan teman-teman semua. Pertama saya sangat bersyukur sekali hari ini ada pemilihan ketua DKM. Sekaligus juga saya prihatin dan sedih sebetulnya Pak. Itu yang pertama, sedih kenapa? Karena ternyata di daerah kita kader-kader untuk calon DKM ini sangat minim. Ini yang perlu mungkin teman-teman semua pengurus menjadi catatan ini. Kenapa permasalahan ini sampai seperti itu? Apakah mekanismenya atau mungkin kurang kita dari tim pembina, penasehat di ketua masjid dan tim ini tidak ada kaderisasi. Jadi tadi Pak Haji OO sampaikan mungkin karena bukan finansial yang kita lihat, kita fokus di sini bukan bicara cashback finansial, tapi yang kita fokuskan kenapa masih ada kekurangan calon-calon lagi DKM yang ke depan. Nah ini yang pertama Pak Ustadz, mungkin dengan pengurus atau pembina atau sesepuh di sini semua, nanti saya juga sebagai warga di sini juga siap untuk rembuk ini mencari solusi ke depan. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan pemilihan DKM ini agak spesifik ya. Jadi kenapa saya bilang spesifik? Ini tidak bersama dengan pemilihan RW dan pemilihan lainnya. Jadi ini ada penilaian yang sifatnya penilaian alami kepada calon DKM maupun anggota pengurus DKM pada umumnya. Kenapa? Karena setiap langkah kita, personal kita ini dinilai. Ini harus sensitif juga nanti pengurus ke depan, termasuk saya juga sebagai jamaah. Ini yang perlu ditekankan bagaimana nanti kepengurusan yang baru Pak Ustadz. Kita siap juga nanti mendukung, mungkin nanti seperti apa strukturnya. Ini kita juga harus kita bicarakan bagaimana kita menyikapi di internal kita secara teknis daripada pengelolaan masjid. Nah, ini ada nanti masing-masing bagian ya Tat, yang nanti ditunjuk dan di situ ada job desk-nya dan bagaimana nanti siarnya yang nanti kita buat dari pengurus ke depan. Nah yang ketiga yang penting juga adalah adab Pak. Adab di pengurus ini sangat-sangat menjadi titik penilaian kritis dari masyarakat jamaah. Karena tadi Pak Ustadz tadi sampaikan atau Pak Haji OO juga sampaikan bahwa pengurus ini kadang-kadang serba salah ya Pak. Ya Pak Haji ya, sudah kerja benar juga disalahin. Sudah salah apa lagi kan? Jadi ada cerita itu penunggak kuda itu mungkin kita sering dengar ceramah. Naik kuda, naik keledai, udah naik dan sebagainya, tetap aja disalahin itu memang resiko, bagian daripada resiko kita sebagai pengurus. Tapi kalau kita sadari bahwa kita ini adalah bagian daripada mencari amal ya tentunya ini lain nanti persoalannya. Mungkin 3 poin itu Pak Ustadz, Pak Nur Ali khususnya dan teman-teman nanti dari jamaah dan pembina sesepuh semua, kita harus rembuk ini untuk mempersatukan visi misi daripada ketua DKM yang baru. Meskipun lama ya Pak ya, tapi ketua DKM yang baru Pak Ustadz Nur Ali nanti ke depan harus mempunyai misi-visi yang kita harus dukung semua. Demikian Pak Arif dan teman-teman penyampaian dari saya yang sangat singkat, yang mungkin juga bukan sesuatu menasihati, tapi kita saling mengisi semua
nanti ke depan Masjid Al-Mutakin lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Dodi Maladi atas masukan dan sarannya untuk Ketua DKM yang baru. Jadi poinnya di sini ada 3. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah kita di zaman sekarang ini kalau kita bicara organisasi harus punya kaderisasi, ya harus ada kaderisasi. Kebetulan di Masjid Al-Mutakin saya lihat milenialnya nih, ustadz-ustadz muda banyak nih. Nah mungkin ini bisa dijadikan juga tim-tim baru atau kader-kader baru yang bisa dijadikan penerus Masjid Al-Mutakin ke depannya. Dan yang kedua tadi terkait dengan kolaborasi juga kalau nggak salah Pak Dodi ya. Jadi harapannya Pak Dodi kolaborasi antar semua segmen gitu ya. Baik yang muda maupun yang tua, mari kita saling mendukung. Semoga itu bisa menjadikan sesuatu yang terbaik yang buat Masjid Al-Mutakin. Yang ketiga tadi kalau nggak salah ada semacam support gitu ya, support dan semuanya sudah ada job desk-nya gitu ya, sudah ada job desk-nya, jadi tidak timpang tindilah ke depannya. Nah ini juga bisa dijadikan masukan buat pengurus yang baru sehingga semua pekerjaan, karena apapun yang dilakukan yang namanya pengurus ya, baik aja disalahin apalagi yang salah gitu kan. Jadi semuanya tidak ada salah atau benar. Kalau kita berbuat baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat ya untuk amal kita di hari nanti. Mungkin itu dari Pak Dodi. Pak Dodi perlu tanggapan dari Ustadz atau sebagai saran aja? Oke, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan statement sedikit aja Pak Ustadz, nggak usah lama-lama. Kalau setuju langsung bilang setuju. Kalau butuh support anak muda, kayaknya nih tim topi merah juga kita udah ada nih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan terutama Bapak Haji Saiful yang menginginkan kita kerjasama kepada semua lini. Memang tentunya saya juga tadi mengutarakan awal, memang baru saja saya dengar kemarin Ustadz Lepi berniat, bahkan beliau sudah niat lama untuk bersama-sama untuk mencegah kemunkaran di RW kita khususnya. Tetapi memang sejak dulu pun kita pengurus ya bukan tidak mau kerjasama dalam segala hal. Salah satu contoh ya kita Idul Kurban, apakah pengurus semua yang kerja? Ya, ini kan Idul Kurban semua. Bahkan kalau saya nggak salah itu sampai 60 orang. Jadi siapa orang itu 60 orang kalau memang kita nggak kerjasama dengan para jamaah dan para tetangga. Tentunya yang kurban kemarin kan 60 orang. Di situ ada tetangga kita, ada saudara kita, ada pengurus. Ya, dan juga kerjasama melaksanakan zakat fitrah. Kalau nggak salah kemarin zakat fitrah sampai 40 orang panitianya. Bukan hanya khusus pengurus kepengurusan saya, tapi tidak, kita libatkan anak-anak muda, kita libatkan orang-orang tua kita juga. Ya, bahkan juga ada beberapa orang kawan yang saya undang, memang ternyata beliau mungkin ada halangan atau memang nggak sempat datang. Ya, sudah berapa kali, bahkan sudah banyak kita mengundang seseorang, yaitu beliau tidak sempat, apa yang saya katakan tadi, tidak sempat mungkin. Saya nggak mau suudzon, ya saya berhusnuzon kepada Allah, mungkin beliau ya berhalangan. Setiap segala sesuatu apa yang kita kerjakan kemarin, kita nggak semata-mata pengurus langsung yang memutuskan segala sesuatunya. Tidak, kita di sini ada penasehat, ya ada tetangga, bahkan ada jamaah. Nah, jadi alhamdulillah insya Allah saran-saran dari Bang Ipul ini sama-sama nanti kita akan laksanakan insya Allah. Makanya tadi juga saya nggak mau banyak janji. Saya teringat dengan firman Allah tadi. Kalau saya banyak janji ini, janji itu, ternyata satu pun atau ada beberapa janji saya yang nggak saya laksanakan, saya bertanggung jawab adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya berjanji, insya Allah, kalau memang apalagi ada saran-saran dari teman-teman ini, alhamdulillah, ya, walaupun sekarang kita nggak bisa laksanakan, insya Allah, di waktu kita mari sama-sama kita kerjasama.
terutama juga itu. Ini mengenai kaderisasi pemimpin atau ketua umum. Kalau ketua umum ini saya rasa enggak bisa dikaderisasi kali. Ya, biasanya ini kalau kaderisasi ketua umum ini mungkin bagi saya sulit. Sulitnya biasanya yang sudah terlaksana, sudah biasa kita laksanakan di Masjid Al-Muttaqin ini udah puluhan tahun. Bahkan sejak saya masih kecil, yaitu Masjid Al-Muttaqin selalu yang mencari ketua umum tidak ditunjuk, ya, tidak ditunjuk oleh pengurus ataupun orang sesepuh. Jadi dengan sistem apa yang kita laksanakan sekarang, ya, jadi siapa yang mau mendaftarkan diri, yang berniat untuk mencalonkan diri, itulah orang yang akan menjadi calon ketua umum. Ya, jadi kalau kaderisasi ketua umum itu menurut saya agak sulit. Mungkin kalau kaderisasi berarti kan kita tunjuk orangnya. Yuk siap jadi kaderisasi, jadi ketua umum. Nah, jadi enggak sistem seperti apa yang telah kita laksanakan sejak dulu. Tetapi alhamdulillah setahu saya dari zaman Bapak Kiai Husni Marzuki saya kecil, bahkan saya ngaji oleh beliau, ini sistem menunjuk ke ketua umum sistemnya seperti ini. Kita pun enggak salah. Tadi apa yang diutarakan oleh panitia sejak tanggal 17 ya. Tanggal 17 sampai 29 bahkan sampai 30 Oktober kita membuka peluang untuk mendaftarkan diri. Ternyata satu pun nggak ada yang daftar. Ya, itu bukan kesalahan daripada panitia. Sekali lagi kembali, kalau seandainya kita bikin kaderisasi berarti kita tunjuk dong seorang itu. Ya, yuk kaderisasi untuk ketua umum. Ya, jadi itu dari saya. Saya hanya sekedar ini yang perlu saya jawab untuk sementara. Insya Allah di lain waktu kita akan kembali bertemu. Sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak dan kepada kawan-kawan, marilah ya sama-sama kita laksanakan kemauan kita ini dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan karena saya ketua umumnya yang tadinya enggak setuju, yang enggak setuju saya, dia ketua umumnya enggak mau ikutlah. Bahkan juga yang saya khawatirkan, takut-takut antum enggak mau jamaah di Al-Mustaqin karena memang ketua umumnya saya. Sekali lagi seandainya antum mau melaksanakan ibadah karena saya, mungkin ya itu kita enggak ada pahalanya. Ya, saya harapkan siapapun ketua umumnya mari silakan. Ya, memang tujuan kita dari rumah untuk ngaji. Bahkan juga saya juga dengar kabar-kabar angin kalau mari kita cari pembaharuan Masjid Al-Muttaqin, kita cari ceramah yang bagus-bagus dari luar. Menurut saya bukan berarti nggak penting cari ceramah orang-orang yang top. Yang terpenting dari kita malam Sabtu itu pelajaran hadis dari guru kita. Banyak yang kita petik di situ. Ya, jadi kita bukan inti dari kehidupan kita. Inti daripada ibadah kita tentunya adanya di sini semua. Malam Sabtu kita hadir, kita dengarkan hadis dari Rasulullah. Ya, malam Rebo itu fikih dari ustadz kita, dari guru kita. Itu yang kita ambil, yang kita petik, bukan ceramah yang begitu mewah, penceramahnya yang ngetop. Satu saat kita dengerin ceramah jemaahnya beribu-ribu. Pulang di rumah kita belum tentu bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh penceramah itu. Tetapi kalau seandainya malam Rebo kita tanya jawab. Apa yang kita tidak bisa, perkara sholat, perkara wudhu, macam-macam seperti yang kita laksanakan setiap malam Rebo, inilah yang justru lebih penting, menurut saya yang lebih penting buat kita, itu kehidupan ibadah untuk kita pribadi. Ya, sekali lagi sampaikan bahwasanya malam Sabtu, malam Senin, malam Rabu itulah satu kebutuhan buat kita. Begitu juga malam Senin. Bagi kawan-kawan yang nggak bisa baca Quran atau yang belum bisa baca Quran, silakan datang. Ya, disediakan malam Senin. Ustaz Sidik ngajar jauh-jauh dari Cibinong datang ke sini, ya kita pengen bisa baca Al-Quran tentunya di sini. Bukan ceramah-ceramah yang ngetop-ngetop yang banyak jamaahnya itu lebih saya anggap tidak baik. Itu baik benar. Cuma kita jangan terlalu terfokus banget ke ceramah-ceramah yang begitu ngetop. Di samping pertama juga itu, kedua juga kan biayanya tahu sendiri. Kalau manggil ceramah-ceramah top kan tahu sendiri. Yang itu kan perlu juga biaya yang besar. Ya, sedangkan saldo kita sekarang kita tahu segini, dan pengeluaran ini perlu saya sampaikan juga ya, jadi bapak-bapak tahu.
pengeluaran Masjid Al-Muttaqin setiap bulan sampai 12 juta. Itu untuk bayar guru-guru, marbot dan macam-macam 12 juta, terkadang lebih. Ya, sampai listrik. Bahkan kalau pemasukan dan pendapatan kadang-kadang kita minim, defisit ya, dapat 8 juta, 10 juta, kadang-kadang pengeluaran 13 juta. Jadi bagaimana halnya kita manggil orang-orang yang memang sekiranya kita nggak mampu. Bukan nggak baik, sekali lagi saya katakan baik banget. Ya, kita mencari energi baru dari penceramah-ceramah yang berani, ceramah-ceramah yang ngetop, bukan nggak baik. Tapi mari kita tinjau kas Masjid Al-Muttaqin. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Nur Ali atas penjelasan dan pemaparannya. Karena sudah melewati batas waktu yang kita sudah tetapkan, mungkin untuk masukan dan sarannya saya anggap selesai. Nanti kalau ada jamaah lainnya yang menyampaikan masukan dan sarannya bisa langsung ke pengurus yang baru. Semoga nanti ada session khusus di lain waktu. Mungkin itu aja, terima kasih. Pak Arif, instruksi Pak, sebentar, mohon maaf. Bisa dilanjut sebentar aja. Oke, di luar ini aja Wan ya. Di luar ini ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini ternyata jamaah ingin sekali ya berbicara langsung dengan ketua, karena waktunya juga tidak mencukupi dan saya sudah janji 10 menit, saya harus menepati janji ya. Nanti juga mohon izin Pak Ketua, kita berikan session khusus di luar ini agar jamaah yang ingin bertanya atau kasih masukan dan saran apapun bisa difasilitasi ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada Bapak Arif yang telah memandu, memoderatori untuk tatap muka tanya jawab yang insyaallah mudah-mudahan dapat kita mengerti dan dapat kita dukung ketua baru kita ini. Untuk acara selanjutnya sebelum doa penyerahan kembali berkas-berkas ya berupa uang yang ada di amplop, terus juga sertifikat masjid dan lain-lainnya yang akan disampaikan oleh siapa nih? Enggak, maksudnya ketua panitia. Oh ya, ketua panitia dan juga sekaligus kami mohon ketua DKM, karena Bapak-bapak sekalian bahwa panitia memang tidak ada aturannya, yaitu ditunjuk oleh ketua DKM yang lalu, maka pada malam hari ini ya panitia nanti insya Allah akan dibubarkan langsung oleh ketua DKM yang baru. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat untuk menyerahkan. Tidak ada yang tepuk tangan ya, mohon maaf, pesan guru kita dipoto aja. Berikut kepada ketua DKM baru saya serahkan dokumen-dokumen dan saldo uang kas masjid sebesar Rp33.345.095. Alhamdulillah kami terima dari panitia pemilihan ketua umum Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah, karena pada awalnya saya yang membentuk atau panitia pemilihan DKM, maka hari ini resmi saya bubarkan kepanitiaan pemilihan Masjid Al-Muttaqin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsira. Untuk doa penutup kami mohon kepada Ustaz Muhammad Sodri untuk menutup acara pada malam hari ini. Untuk itu kami persilahkan. Amplopnya udah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak berpanjang kalam, saya ucapkan selamat kepada ketua DKM yang baru, guru kita bersama Ustadz Nur Ali. Mari kita doa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdil lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimi ya Wadud aghnina bil halalikan haramik wa bi ta'atikan maksiati wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah bi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana junubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawafana minal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanallah wa tahiyyatun salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsira. Sudah ditutup dengan doa. Kami atas saya pribadi memohon pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak sekalian. Yang mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh. Dan insya Allah kita dukung ketua masjid kita ini yang baru ini. Dan kita ucapkan kepada guru kita untuk menjadi ketua DKM yang baru di Masjid Jami' Al-Mutakin. Ucapan selamat, silakan Bapak untuk memberikan ucapan selamat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala panitianya tarin kasih ke ketua dan panitianya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sani, panitianya nih. Udah dibubarin juga. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad wa ala